Baik, terima kasih banyak Bapak Nyoman Abdi, Direktur Politeknik Negeri Bali. Luar biasa Pak, kami betul-betul merasakan disupport luar biasa di setiap webinar series kami. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada presentation dari semua panelis, semua speaker, saya akan mengundang Bapak Profesor Dr. Insinyur Cokorda Oke Arte Ardana Sukawati MSI, Wakil Gubernur Bali yang sangat berkesempatan dan senang hati beliau bisa juga mengambil bagian di webinar seri keempat kali ini. Silakan Pak Coace, Pak Wagub, silakan. Terima kasih Bu Erika Siana yang selalu aktif dan selalu semangat. Yang saya hormati Duta Besar Malaysia untuk New Zealand, Samoa dan Toga, Bapak Tantowi Yahya. Yang juga saya hormati Direktur Politeknik Negeri Bali, Pak Nyoman Abdi, SE, MIKOM, para narasumber, ini banyak teman-teman saya banyak sini. Ada Pak Prof. Astawo, ada Pak Levi, ada Pak Yudano, senior sebelum di sastra, ada Pak John, dan ada Pak Bobi, Alek, ada Jovanovic, Tritas, yang sering juga membantu saya, yang juga saya hormati, beserta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, alhamdulillah, rahayu, rahayu, rahayu. Dan puji syukur kehadapan Ibu yang lebih dewasa, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas asung pertolongan beraganya kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam keadaan sehat, guna mengikuti webinar yang bertopik Global Tourism Emerging Entrepreneurship Trend 2000 Intensive Efforts. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya ini, saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan webinar hari ini yang diinisiasi oleh program Magister Terapan Perencanaan Pariwisata Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali sebagai kajian intelektual dalam upaya optimalisasi pengembangan usaha ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang muncul pertama kali pada bulan Maret 2020 berdampak sangat luas bagi seluruh sektor kehidupan masyarakat Bali. Tidak saja di bidang kesehatan, tapi juga berdampak kuat pada sektor-sektor lainnya, selain di sektor ekonomi, kemudian sosial budaya masyarakat, bahkan beberapa hari terakhir kamar mulai terusik dengan adanya tindakan kriminal. Bali yang 54% PDB-nya bersumber dari sektor pariwisata mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang sangat dalam dengan kerugian saya sempat hitung secara kasar berkisar sekitar 9,7 triliun per bulan dari sektor pariwisata saja. Tentu hal ini menimbulkan tekanan pada pertumbuhan ekonomi Bali. Kalau kita melihat di triwulan 1 yang masih disubsidi oleh bulan Januari ke Februari, kita hanya jatuh di Januari, itu saja sudah tertekan pertumbuhan ekonomi kita ke minus 1,14%. Kemudian di triwulan kedua tentunya lebih parah lagi, kita turun sampai 10,98% dan menjadikan Bali sebagai provinsi yang mengalami kontraksi paling dalam di antara 34 provinsi yang ada di Indonesia. Di luar biasa Bali, karena mungkin mayoritas atau sektor unggulannya ada di sektor pariwisata dan paling sensitif sekarang menghadapi COVID-19. Dan untuk menjaga kontraksi tidak semakin dalam, pemerintah dan masyarakat Bali dan sektor swasta bersinergi saling bahu-membahu mengatasi penyebaran COVID-19
dan mengendalikan dampak ekonomi dan dampak sosial di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat usaha-usaha pemerintah, saya kira di samping menyiapkan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, yang penting adalah melalui fasilitas-fasilitas baik sumber daya manusia yang dimiliki, bahwa pemerintah Provinsi Bali terus berkomitmen untuk menekan angka penularan COVID-19. Saya kasih gambaran penularannya per hari kemarin itu di Bali itu ada sekitar 11.821 orang, bertambah lagi pada 2 hari ya, kemarin tanggal 2 bertambah 75 orang menjadi 11.846. Kemudian yang sembuh ya juga luar biasa di Bali, dari tanggal 1 tercatat 1.681, kemudian kemarin meningkat sangat signifikan kalau kita bandingkan yang sakit dengan 25, yang sembuhnya 85, sehingga secara kumulatif yang sembuh per hari kemarin ada 10.366. Demikian juga upaya untuk menekan angka kematian. Kalau sampai tanggal 1 jumlah kematiannya 389, kemarin bertambah lagi 2 orang. Nah ini sudah menjadi 391. Ini pun kalau kita melihat secara seksama, sebenarnya tidak semuanya meninggal karena COVID. Memang ada penyakit bawaan lainnya yang menyertai sehingga ya dikatakan COVID. Gitu. Sebenarnya ada asmanya, ada paru-paru, ada diabetes dan lain sebagainya. Nah kalau kita melihat angka yang tertular dan angka yang sembuh, sesungguhnya Bali sudah luar biasa, 91% lebih angka kesembuhan. Kita mengejar ke angka 95%, mudah-mudahan dalam waktu segera bisa kita wujudkan. Kemudian di bidang ekonomi, Bapak Ibu semua, untuk menekan tekanan pertumbuhan agar tidak lebih dalam lagi di triwulan ketiga, beberapa langkah juga akan disiapkan pemerintah Provinsi Bali. Protokol kesehatan yang dengan Pak Levi dari awal belum menyusun sejak bulan Juni yang disiapkan bukan saja untuk wisatawan mancanegara, tapi juga untuk wisatawan domestik dan juga untuk orang lokal. Orang lokal juga banyak yang suka jalan-jalan, ada juga yang senang juga di hotel. Kami menyiapkan sejak bulan Juni ada 14 sektor usaha protokol kesehatan yang kami siapkan. Nah, mereka melakukan asesmen mandiri, kemudian pemerintah melalui Dinas Pariwisata Provinsi, Kabupaten Kota mengadakan verifikasi. Dan bagi mereka yang belum lolos verifikasi, kami belum izinkan untuk beroperasi. Nah, itu protokol kesehatan kami siapkan. Kemudian juga secara bertahap, kami telah membuka Bali, sebenarnya kita ketahui tanggal 9 Juli yang lalu, kami membuka untuk kegiatan domestik, untuk kegiatan lokal. Tanggal 31 Juli kami membuka untuk kegiatan domestik. Dan sebuah hal yang menggembirakan, bahwa yang sebelumnya rata-rata masih di bawah 3 digit, kemudian meningkat mulai di bulan Oktober, sudah bisa meningkat sekitar 2.500-3.000 penumpang yang datang melalui Pelabuhan Ngurah Rai. Dan liburan terakhir yang long weekend kita ini menembus angka 9.500 domestik yang datang ke Bali. Dan saya kira itu hanya untuk long weekend. Ternyata kemarin dan hari yang saya cek di hari Minggu, hari Senin, kedatangannya masih berkisar 5.000. Jadi kepercayaan pasar terhadap keselamatan di penerbangan dan kondisi di Bali, saya kira ini juga merupakan hal yang sangat positif yang terus kita bisa dorong sehingga ke depannya bisa lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang domestik untuk berlibur ke Bali. Nah, di samping usaha tersebut, pengembangan sektor usaha lainnya juga terus kita kejar terus, kita dorong terus. Misalnya dalam perkebunan, saya ingat beberapa bulan yang lalu saya menanam studi pisang yang sangat disukai di beberapa supermarket dijual, bahkan punya nilai ekspor. Kami menanam di atas lahan 1.500 hektar, 1.000 dan 150 pertama kami tanam dan target 350 hektar. Ini sudah kami mulai panen dan sudah mulai kami ekspor. Kami ekspor dananya beberapa hari yang lalu. Demikian juga kakao sebagai bahan baku coklat. Kami sudah ekspor 2 kali ke Jepang, dan juga set manis juga kami ekspor ke Cina, ke Tiongkok. Nah ini usaha-usaha di luar pariwisata juga kami dorong,
yang kami harapkan juga bisa mengendalikan agar tidak kami tertekan lagi kepada kondisi yang lebih dalam. Bidang perikanan, bidang kuliner juga luar biasa. Ini kondisi COVID-nya ternyata tidak saja memberikan tekanan, tapi memberikan peluang-peluang usaha baru. Banyak muncul usaha-usaha kuliner yang berbasis digital, jadi pesan dan lain sebagainya, ini juga tumbuh dengan pesatnya di Bali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami menyadari segala upaya, artinya kita berupaya baik masyarakat, pemerintah, sektor usaha, semua berusaha untuk bagaimana cara-cara kita cepat keluar dari sini. Tentu tidak mengabaikan faktor yang paling inti adalah faktor kesehatan. Ini menjadi prioritas kita. Tapi bagaimana juga ekonomi jangan sampai terpuruk, ini terus kami lakukan. Walaupun tidak hasilnya belum mengembirakan, tapi setidaknya tren yang kami lihat di triwulan ketiga, mudah-mudahan Astungkara, mudah-mudahan di Bali bisa di bawah 2 digit, kalau bisa 9 atau 8 saja, dari sebelumnya hampir 11. Saya kira ini sudah menunjukkan angka yang sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi Bali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan mudah-mudahan nanti diskusi webinar ini akan memberikan solusi-solusi, akan memberikan jalan keluar apa yang kita bisa lakukan di Bali, bukan saja di sektor-sektor yang lain, tapi pariwisata sendiri masih banyak kita bisa kembangkan. Pak Alvin, dulu kita bicara tentang work from Bali dan lain sebagainya, ini masih sudah mulai ada beberapa saudara-saudara kita sudah mulai buka working space di Bali dan lain sebagainya, dan banyak hal lagi yang kita bisa lakukan asalkan kita bisa saling mau-membawa mengatasi persoalan ini. Nah, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tentu harapan kami webinar ini dapat menghasilkan kajian-kajian akademis terkait tren kewirausahaan pariwisata global yang nantinya dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha dan masyarakat Bali pada tahun mendatang. Dan tentu dengan mengucapkan Om Albinam Astu Nama Sidang webinar Global Tourism Emerging Entrepreneurship Strength 2021 Average into Knowledge Intensive Efforts pada hari ini tanggal 3 November 2020 saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Wakil Gubernur Bali, Pak Cho Aceh. Terima kasih luar biasa Pak. Mudah-mudahan Bali segera pulih, dan juga dengan CHSE protokol tadi makin banyak perusahaan dalam 14 sektor usaha ini bisa diverifikasi sehingga Bali benar-benar bisa siap untuk menerima turisme kembali dan juga bisa kembali menjadi kontributor utama untuk pertumbuhan ekonomi di Bali sendiri Pak. Dan salah satunya adalah digital nomadism dengan lebih cepat bisa mulai bertumbuh di Bali. Terima kasih sekali lagi Pak Cho Aceh.